Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan aku Putri di channel Putri Mardia. Sorry banget buat teman-teman yang selama ini udah nungguin video aku, yang nggak tahu kapan akan launchingnya, akan postingnya dan segala macam. Tapi kali ini aku bela-belain bikin video demi teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat buat teman-teman yang sudah lolos tes akademik dan bakat minat. Dan bentar lagi, tepatnya tanggal 29 September 2021 ini akan mengikuti tes wawancara di LPTK masing-masing nih teman-teman. Nah, di video kali ini makanya aku pengen share tentang tes wawancara yang pernah aku alami di tahun 2018. Tapi sebentar, aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Jadi ini ada perbedaan ya antara tes zaman aku dulu, terus tes pada saat PPG Mandiri yang khusus PGSD, sama yang PPG Mandiri yang sekarang ini. Kenapa? Pada saat zaman aku itu, dulu tesnya itu cuma tes administrasi, lalu kita tes akademik, setelah itu baru tes bakat minat. Nah, di tes bakat minat inilah kita itu ada tesnya tuh bentuknya wawancara, jadi nggak ada tes tertulis bakat minat lagi gitu. Sedangkan tes bakat minat yang di zaman PPG Mandiri yang khusus PGSD itu tidak ada tes wawancaranya teman-teman, hanya tes bakat minat yang dalam bentuk soal-soal gitu, kayak psikotes dan segala macam gitu. Terus yang PPG Mandiri yang angkatan 1 dan 2 ini malah ada tiga-tiganya nih teman-teman. Jadi mereka ada tes administrasi, terus tes akademik, lalu tes bakat minat yang bentuknya dalam kayak psikotes kayak gitu. Terus yang terakhir mereka nih ada tes wawancara. Makanya sebenarnya aku udah pernah bikin video tentang tes bakat minat aku yang dalam bentuk wawancara itu. Cuman mungkin teman-teman karena judulnya itu adalah bakat minat, jadinya nggak ngeh kalau itu adalah pengalaman aku, menceritakan tentang pengalaman aku pada saat tes wawancara pada saat itu. Jadi mungkin di video kali ini aku nggak akan menceritakan lagi proses wawancara aku karena sudah ada videonya, teman-teman bisa klik di sini. Di sini ada, teman-teman tinggal klik aja. Nanti teman-teman akan masuk langsung ke video yang aku maksud itu. Walaupun judulnya itu bakat minat, tapi isinya adalah tes wawancara loh teman-teman kan. Dan itu udah diceritain secara detail banget sama aku. Jadi teman-teman harus tonton ya. Terus aku juga ketik linknya di bawah di description. Kalau teman-teman kelewatan sama yang di sini, teman-teman bisa klik yang ada di description, juga aku masukin linknya. Oke? Nah, untuk di video kali ini, aku nggak akan ceritain secara pengalaman aku tentang tes wawancara pada saat itu. Aku akan berbagi tips sama teman-teman, apa sih yang bisa buat kita tuh jadi lolos tes wawancara. So, tonton sampai habis ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Oke, inilah tips untuk mengikuti wawancara PPG. Yang pertama, teman-teman pastinya harus menyiapkan mental dan fisik teman-teman. Yang pastinya kalau teman-teman dalam keadaan sakit, udah pasti ya kita nggak akan konsen dan fokus untuk mengikuti wawancara. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, juga kondisi seperti itu malah dikhawatirkan, malah nggak bisa ikut wawancara nih teman-teman. Yang kedua, teman-teman pastinya harus menyiapkan pakaian yang tepat untuk teman-teman mengikuti wawancara. Ternyata penampilan itu penting teman-teman, membuat kita percaya diri pada saat mengikuti wawancara. Yang ketiga, teman-teman pastinya datang harus lebih awal daripada jadwal yang sudah ditentukan. Kalau bisa 1 jam sebelum wawancara yang ditentukan teman-teman. Misalnya teman-teman wawancara jam 9. Kalau bisa teman-teman datang dari jam 8. Kenapa sih harus datang lebih awal? Karena teman-teman di sana jadi nggak merasa tergopoh-gopoh, terus mencari ruangannya juga tidak kalang kabut dan segala macam gitu. Terus teman-teman bisa ketemu sama peserta lainnya, teman-teman bisa dengerin sharing-sharingnya mereka, atau mungkin mereka pernah punya pengalaman dari mana dan segala macam gitu, untuk menambah ini aja kesiapan teman-teman pada saat mengikuti wawancara gitu loh. Terus yang keempat,
pada saat teman-teman mau masukin ruangan, pastiin teman-teman harus greeting sama pewawancara. Jadi misalnya ya, Assalamualaikum Pak, atau selamat pagi Pak, saya peserta nomor sekian dan segala macam gitu. Dan pastinya dengan senyum ya teman-teman, untuk nunjukin bahwa kalian tuh orangnya positif. Terus yang kelima, kalian tuh harus pede pada saat masuk. Dan juga pede pada saat ditanya oleh pewawancara. Itu yang nunjukin bahwa kalian tuh memang ya layak untuk lolos di tes wawancara ini gitu loh. Selanjutnya, yang terakhir teman-teman, jangan lupa ya, pada saat kalian nanti misalnya ada group discussion atau dimintain pendapat, masing-masing dari kalian jangan terlalu dominan. Tapi bukan berarti kita diam-diam aja gitu. Dan intinya pokoknya ketika kita menjawab, jawablah sesuai dengan sisi kita gitu. Atau mencari jawaban yang dekat-dekat dengan sisi kita sebagai seorang guru gitu loh teman-teman. Untuk lebih detailnya lagi kenapa saya ngomongin tips yang ke-6 ini, karena tips yang kelima ini teman-teman nanti bisa tahu alasannya dari video yang aku rekomendasiin teman-teman untuk tonton. Ya teman-teman ya, paling itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat banget buat teman-teman, dan aku doain teman-teman yang mau ikut tes wawancara lolos semua 100% dan teman-teman bisa ngelanjutin PPG, dan semoga PPG-nya juga bisa tetap muka ya, biar lebih efektif gitu pendidikannya. So teman-teman, thank you so much. Jangan lupa di like juga YouTube aku, di subscribe juga YouTube aku, dan juga jangan lupa komen hal-hal yang positif dan beri aku vibe semangat biar aku bisa bikin video terus menerus. So, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.